Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ian Royani. Mudah-mudahan sahabat semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah dengan melapaskan Alhamdulillah dan salawat atas Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah sahabat semuanya, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas salah satu kisah inspiratif, yaitu tentang seorang anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Yuk ikuti kisah selengkapnya. Anak yang berbakti ini ialah Uwais Al-Qarni. Kisah ini berawal dari wasiat Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan kepada Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Rasul bersabda, "Wahai Umar, wahai Ali, jika engkau bertemu dengan orang ini," maksudnya Uwais Al-Qarni, "maka mintakanlah ampun kepada Allah untukmu. Sesungguhnya doa Uwais Al-Qarni ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikan salamku kepadanya." Di waktu yang lain Rasul juga pernah bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in ialah Uwais Al-Qarni. Dia adalah penghuni bumi tapi namanya sangat terkenal di langit." Mendengar hal ini, para sahabat itu penasaran. Siapa sih Uwais Al-Qarni ini? Kenapa dia begitu mulia di mata Allah dan Rasulnya? Sehingga orang sekelas Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang sudah dijamin masuk surga, Rasul perintahkan minta didoakan kepada dia. Apa sih kelebihan Uwais Al-Qarni ini? Yuk ikuti selengkapnya. Begini sahabat, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda. Dia tinggal di daerah Yaman, tepatnya di desa Qarn. Dia di sana tinggal bersama ibunya. Ibunya ini sudah tua renta. Ibunya ini memiliki penyakit lumpuh serta kedua mata ibunya ini sudah buta. Dan Uwais Al-Qarni ini adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Dia tidak pernah melanggar yang diperintahkan oleh ibunya. Dia selalu taat apapun yang diperintahkan oleh ibunya. Setiap harinya dia memasak untuk ibunya, kemudian dia menyuapi ibunya dengan penuh kasih sayang. Setiap harinya dia membersihkan pakaian ibunya, bahkan dia selalu membersihkan kotoran ibunya. Dan yang luar biasanya, hal ini ia lakukan bertahun-tahun dengan penuh keikhlasan. Hal ini ia lakukan bertahun-tahun dengan penuh kebaktian. Hal ini ia lakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa terbebani dengan hal ini. Dia tidak pernah merasa kesal dengan hal ini. Bagi dia yang terpenting adalah membahagiakan ibunya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni itu dipanggil oleh ibunya. "Wahai anakku Uwais, kemarilah." Kemudian dia pun mendekat kepada ibunya dan berkata, "Wahai ibuku, ada apakah gerangan?" Kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku, engkau tahu ibu ini sudah tua. Mungkin sebentar lagi ajal akan menjemput ibu." Kemudian dia berkata, "Wahai anakku, sebelum waktu itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan haji ke Mekah Al-Mukarramah." Mendengar hal itu, Uwais Al-Qarni terdiam sejenak. Kemudian berkata, "Wahai ibuku tersayang, sekuat tenaga aku akan mewujudkan cita-cita ibu ini. Sekuat tenaga aku akan mewujudkan harapan mulia ibu ini." Keesokan harinya, Uwais Al-Qarni kebingungan. Dengan apa dia bisa menghajikan ibunya? Sementara dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh. Melewati gunung-gunung, melewati lembah, dengan bebatuan yang sangat terjal. Di tengah kebingungan, Uwais Al-Qarni ini terpikir. Dan dia mengumpulkan uangnya, kemudian ia belikan kepada seekor sapi. Seekor anak sapi. Kemudian anak sapi ini dia gendong ke puncak bukit, kemudian bawa lagi ke rumah. Keesokan harinya dia gendong lagi ke puncak bukit, kemudian bawa lagi ke rumahnya. Hal ini ia lakukan terus-menerus setiap hari. Sehingga sapi ini semakin besar. Singkat cerita, sapi ini sudah bobotnya 100 kilo.
Begitupun dengan Uwais Al-Qarni yang semakin kuat fisiknya, semakin besar ototnya. Singkat cerita, sampailah kepada musim haji. Kemudian berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, mari kita melaksanakan haji." Kemudian ibunya bertanya, "Dengan apa kita ke sana, wahai anakku?" "Wahai ibuku, jangan khawatir. Selama ini aku telah melatih fisikku. Sekarang naiklah ke punggungku. Aku gendong ibu." Akhirnya dengan perlengkapan yang cukup, Uwais Al-Qarni pun berangkat ke Mekah dengan menggendong ibunya. Siang kepanasan, malam kedinginan, namun dia tidak pernah menyerah. Terus dia berjalan. Singkat cerita, sampailah ke kota Mekah. Di sana dia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dan melakukan sa'i sebanyak 7 putaran, sehingga sempurnalah amal haji yang mereka lakukan. Ini sahabat, kenapa Uwais Al-Qarni begitu mulia di mata Allah dan di mata Rasulnya? Karena dia selalu mengutamakan ibunya. Seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya ini rela mengorbankan jiwa raganya untuk mengharap ridho Allah dan Rasulnya. Dia rela mengesampingkan egonya, dia rela mengesampingkan kemauannya hanya demi untuk ibunya. Mudah-mudahan hal ini, kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita, untuk semakin berbakti kepada ibu kita, semakin memberikan pelayanan terbaik kepada ibu kita, dan jadikan ibu kita adalah yang terpenting bagi kita. Semoga dengan kebaktian ini Allah ridho kepada kita, sehingga surga pun dimudahkan untuk kita. Inilah sahabat, mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi, menjadi edukasi, dan membuat kita semakin berusaha untuk beramal soleh. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.